warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Umi Salama dengan NIM 2005520067, di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai hasil review jurnal yang berjudul Pengaruh CAR, NPL, dan BOPO terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 hingga 2020. Penulis dalam skripsi ini yaitu Taufik Andre dan Amalia Yahunun di Jurnal Ekonomi dan Perbankan tahun terbit 2022. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima kesimpulan dan keterbatasan penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan ekonomi yaitu lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di masyarakat. Salah satunya perusahaan perbankan yaitu bank konvensional. Fenomena dalam penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi return on asset, rasio kecukupan modal, kredit bermasalah, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Perusahaan perbankan menghadapi resiko dalam pengelolaan dana dalam bentuk pinjaman dan investasi yang dapat mengakibatkan fluktuasi yang signifikan dalam laporan keuangan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh capital addition ratio, non-performing loan, dan beban operasional pendapatan operasional terhadap return on asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 hingga 2020. Untuk permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh capital adequation ratio, non-performing loan, dan beban operasional pendapatan operasional terhadap return on asset. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang pertama yaitu capital adequation ratio atau CAR, merupakan rasio kecukupan modal di mana suatu bank mendanai kegiatan dengan modal sendiri. Yang kedua, non-performing loan atau NPL merupakan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau kredit macet. Yang ketiga yaitu biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO. Biaya operasional merupakan biaya atau bunga, tenaga kerja, pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Dan pendapatan operasional yaitu pendapatan bunga dari pinjaman dan keuntungan. Dan yang keempat, return on asset atau ROA. ROA merupakan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan total aset. Untuk metode penelitiannya, yang pertama jenis dan sumber data, yaitu jenis penelitian kuantitatif dan data yang digunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan. Yang kedua, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari laporan keuangan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan metode yang digunakan analisis regresi linear berganda. Yang terakhir, teknik pengambilan sampel itu menggunakan metode purpose sampling dengan populasi dari laporan keuangan tahunan periode tahun 2018 hingga 2020 sehingga diperoleh sebanyak 117 data dari 39 sampel. Dari hasil penelitian, yang pertama, menurut hipotesis, CAR itu berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,695 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian bahwa CAR ini tidak berpengaruh terhadap ROA, sehingga hipotesis pertama tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak. Yang kedua, NPL ini menurut hipotesisnya itu berpengaruh negatif terhadap ROA. Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikan sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05.
Dengan melihat nilai beta dan T dengan dipengaruh signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis kedua ini diterima. Dan untuk Bopo, menurut hipotesisnya itu berpengaruh terhadap ROA. Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikan Bopo sebesar 0,0000 dan lebih kecil dari 0,05. Jadi dengan melihat nilai beta ini dinyatakan nilai Bopo itu negatif. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahasan tentang pengaruh CAR, NPL, dan Bopo terhadap ROA ini, dapat diambil kesimpulan yang pertama ini, CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Dan yang kedua, NPL ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Yang ketiga, Bopo berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Untuk keterbatasan penelitiannya, berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain yang pertama, dari objek penelitian ini hanya menggunakan sebagian bank, tidak keseluruhan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, adanya periode dan jumlah variabel bebas dalam penelitian ini yang masih terbatas. Nilai koefisiensi determinasi masih kecil, yang mana memiliki arti variabel bebas dan memiliki kemampuan yang rendah dalam menjelaskan variabel terikatnya, yaitu ROA. Sekian presentasi skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.